إليها النبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur, sama-sama kita telah mengirimkan hari kubur. Ini teruskan dengan pembacaan yasin dan tahlil. Yang mudahan hari kubur sahibul bait, ahli kubur kita semuanya mendapat ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, dikarenakan ini hari spesial untuk guru kita, saya tim Qasidah bersama-sama kita mengantunkan lagu yang berjudul Guru, ya, jasa guru Bu, yang judul jasa guru. Nanti ibu bareng-bareng nyanyi bareng ya Bu, ikutan baik. Mudah-mudahan nanti setelah Qasidah satu lagu kita lanjutkan tausiah. Ami, Imah, Ai di luar dulu ya. Oh iya, saya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari Guru Ustazah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi salah satu amal jariah di yaumil akhir. Amin. Terima kasih kami ucapkan grup Qasidah Huswatun Hasanah. Ini acara spontan Ibu. Apa namanya pikiran itu kalau guru itu kalau cepat itu supaya guru kita yang mudah-mudahan guru kita sabar banget Ibu ya. Alhamdulillah kita doakan guru kita biar sehat, bertambah lagi berkah ilmunya, diberkahkan hidupnya, diberkahkan keluarganya semua, dan kita doakan cucunya yang baru lahir juga baru 9 bulan ya Bu ya, biar sehat banget anaknya, calon tentara juga ya. Itu saja yang dapat kami sembahkan lagunya, memang spesial untuk guru kita. Dan untuk selanjutnya sama-sama kita ikuti Mauhizatul Hasanah. Waktunya mengikuti banget tuh, nggak ngapa-ngapa Bu, yang penting kita masih bisa belajar ya. Sebelah. Kepada Ibu Ustazah dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Sohibul Baik, keluarga besar Bang Mujar beserta Ko Yanti, seluruh keluarganya sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah barokahkan rizkinya, anak-anaknya Allah jadikan anak yang soleh, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati para pengurus Majlis Taklim Uswatun Hasanah, wabil khusus jurtulis kita Bu Yus, Bu Elis, Umi Napsiah, Bu Hajah Aminah, tim Qasidah Uswatun Hasanah, Ibu Ustazah Sawinah, Ibu Hajah Khadijah. Mudah-mudahan tim Qasidah tambah barokah lagi. Orang tua saya, Ibu Bambang, Ma Ami, Bu Hajah Amir, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Uswatun Hasanah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir dalam rangka mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Namun pada hari ini bertempat di rumahnya Ibu Yanti, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini senantiasa kita semua diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat beserta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, ya ibu-ibu yang saya hormati, sehubungan ini katanya waktunya ada acara lagi. Acaranya apa ya? Jadi saya ngaji apa jam berapa ini? 12. Sampai jam 11. Sekarang setengah 11 ya Bu. Iya, tuh kalau saya ngomongnya kelantasan kasih kode. Iya, ada yang bawa priwitan ya. Iya, ada Bu Yus. Iya, ya sampai jam 11 ini ya Bu. Ya, yang kita kaji sekarang ilmu fikih. Ilmu fikih halaman 22. Singkat baik ini, mudah-mudahan walaupun udah dibaca, mudah-mudahan ini peringatan buat kita Ibu ya. Halaman 22 buka Bu. Halaman 22, siapa orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Halaman 22 saya mainin di sini. Barisan kedua, siapa orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Diberi siksa. Ya. 22 Bu. Iya, emang itu tandanya ya? Di dalam pada bawah ya? Ada lagi bawah? Oh ya bawah. Ada lagi nggak di dalam? Kalau ada mudah-mudahan pada apa ada, ngikutin ya Bu. Ya ngajinya bagus dibaca, jadi di otak kita itu ada, gitu ya Bu ya. Ya udah pada ketemu Bu. Ini kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, maka diberi siksa akan 15 rupa siksa. Yang 5 di dalam dunia, yang 10 di dalam akhirat. Udah ketemu? Yang 5 di dalam dunia, pertama hilang berkah daripada umurnya. Kedua, dibureskan alamat orang soleh dari mukanya. Ketiga, amalnya tiada diterima. Keempat, doanya ditolak. Kelima, tiada dapat bagian doa dari orang-orang alim. Yang 10 di akhirat dibagi 3. Yang 3 di waktu meninggal dunia. Pertama, mati hina. Kedua, mati terlalu lapar. Ketiga, mati terlalu dahaga. Sekalipun dikasih air minum sedunia ini, tidak akan hilang dahaganya selama-lamanya. Yang 3 lagi, waktu di dalam kubur. Pertama, dijepit oleh bumi hingga berselah-selah tulang iganya. Kedua, dinyalakan api dibolak-balik di atas bara siang dan malam. Ketiga, disiksa oleh malaikat yang bernama Asyujaul Aqra. 2 matanya dari api yang menyala, segala kukunya dari besi yang menyala, suaranya seperti halilintar. 1 kali pukul terpendam ke bumi 70 hasta. Yang 4, di waktu bangkit dari dalam kubur. Pertama, sangat dapat hisaban. Kedua, dimurka oleh Allah. Ketiga, digiring ke neraka. Keempat, disangatkan waktu digiring ke neraka. Ini hadis Nabi Bu. Masih ada waktunya ini ya. Ya baru berapa menit. Saya baca hadisnya ini, mudah-mudahan peringatan buat kita ya Bu ya. Orang yang meninggalkan sholat ajabnya amat pedih. Nauzubillah, mudah-mudahan di sini mah ibu nggak ada ya Bu ya yang ninggalin sholat, kecuali lagi ada halangan apa head apa nipas gitu ya Bu ya. Ini apa namanya, siksaannya, dengeri juga linu ya Bu ya, takut. Lalu di sini dalam hadisnya, wa man tahawana 'ani sholati aqabahullahu ta'ala bi 15 uqubatan. Siapa orang yang meninggalkan sembahyang, maka disiksa oleh Allah Ta'ala bi 15 uqubatan, dengan 15 rupa siksa. Satu juga siksa banyak ya Bu, takut ya Bu ya. Apalagi 15 rupa siksa. Sittatin fid dunya, yang 6 di dalam dunia, wasalah 1 indal maut,
maut, dan yang ketiga di waktu meninggal dunia. Wa salasatun fi qabrihi, yang tiga lagi di dalam kuburnya. Wa salasatun inda khurujihi minal qabri, dan yang tiga macam lagi di waktu keluar dari dalam kuburnya. Fa'amaliwati fid dunya, maka adapun 6 macam yang disiksa di dalam dunia. Fal ula yunza'ul barakatu fi umrihi. Yang pertama dicabut keberkahan daripada umurnya. Nauzubillah. Bu, dicabut daripada keberkahan umurnya. Pengertiannya selama hidupnya tidak mau berbuat baik, mau jahat baik. Nauzubillah, di sini mah nggak ada ya Bu. Ibu jangan salah tafsir. Kadang-kadang bukan orang sini, orang jauh yang ngomong. Orang sakit mulu katanya umurnya kagak berkah. Bukan yang itu. Ya Bu, bukan. Sakit sehat itu dari Allah. Orang yang sakit Allah ampuni dosa-dosanya. Iya, bukannya orang sakit itu hilang berkah dari umurnya. Kalau hilang berkah dari umurnya, dicabut keberkahan daripada umurnya. Jadi orangnya jahat, orangnya tidak mau berbuat baik. Itu pengertiannya. Kalau bahasa Arabnya falula ya yunzaul barakatu fi umrihi, dicabut. Nauzubillah, jangan sampai dapat ini Bu ya. Dicabut keberkahan daripada umurnya. Ini kita mumpung ngaji, kita mumpung Allah berikan panjang umur, gitu ya Bu. Allah berikan panjang umur, alhamdulillah bisa ngaji. Mudah-mudahan yang ngaji ini tambah istiqomah, ibadahnya tambah lebih baik lagi. Makanya saya mah alhamdulillah terima kasih banget sama pengurus. Kalau mau ngaji jangan sampai kesiangan, ntar sembahyang Johornya takut kesorean, gitu ya Bu. Iya terima kasih saya mah. Iya baik, gitu ya Bu ya. Iya Johor kita udah ada di rumah. Karena orang perempuan, kita orang perempuan semua ini ya Bu. Iya, sampai di rumah katanya gerah banget, ganti baju. Gitu ya Bu. Iya, ganti daster. Biasanya begitu ya Bu ya. Gerah. Langsung sholat apa enggak tuh Bu? Belum. Yang belum makan ya makan dulu, jangan tidur dulu ya Bu. Iya. Yang belum makan ya makan dulu. Gerah katanya masih capek istirahat, tapi istirahatnya jangan lama-lama. Iya, istirahat. Belum makan dulu, habis makan jangan tiduran. Itu mules itu orang. Habis capek, terus perutnya kenyang, ya tidur. Jangan. Orang di sini mah nggak adanya begitu ya Bu. Nggak ada. Iyung katanya iyung. Jangan iyung mah solehah, iyung mah solehah. Bu. Iya, orang yang meninggalkan sholat dicabut keberkahannya. Nauzubillah. Bu, ada yang berani nggak ninggalin sholat? Nggak ya Bu, cuman jujur waktunya, gitu ya Bu, waktunya. Iya, kadang-kadang tergoda sama si Gepeng. Iya, si Gepeng HP. Iya, HP-nya bunyi, lihat dulu nanti penting. Gak taunya penting, yuk tuh dia bayar, bapak namanya balas WA. Iya, terus jadi lama. Iya. Iya, mendingan buka HP-nya kalau udah sholat dah. Gitu ya Bu. Iya, lihat dulu nanti penting, ada yang begitu enggak? Iya, padahal itu WA. Lihat dulu nanti penting, ada yang begitu enggak? Iya, begitu ya Bu. Begitu. Bu, yang pertama dicabut keberkahan daripada umurnya. Bu, kita berdoa ya Bu ya, mudah-mudahan umur kita Allah berikan keberkahan. Makanya itu doa kita, Allahumma tawil umurana ya Allah fi ta'atillah. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah panjang umur. Berikanlah panjang umur kami dalam taat kepada Allah. Ini kalau yang ini gak sholat ini Bu, dicabut keberkahannya. Wasaniyatu, dan yang kedua yumha simas sholihin, dihapus tanda orang soleh min wajhihi, dari mukanya. Bu, orang kagak sholat
kagak wudhu, bisa nggak ibu bedain? Iya, yang meninggal dunia apalagi gitu ya bu ya, kagak, namanya orang kagak sholat udah pasti kagak wudhu. Ini peringatan buat kita ya bu ya. Wasali satu, dan yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi. Tiap-tiap amalnya tiada diberikan pahala. Orang yang kagak sembahyang, bu, orang kagak sembahyang amalnya nggak dapet pahala. Dia silaturahmi, dia sodakoh, nempelnya di mana? Nggak nempel, ya bu. Iya, ini apa namanya, siksaan orang yang ninggalin sholat. Warabi'u, dan yang keempat, la yurfa'u lahu du'aun ila samai. Yang keempat, doanya tidak diangkat ke langit, doanya tiada diterima. Bu, orang kalau kagak sholat dia berdoanya tidak lagi nabah. Yang ngaji kali. Iya, gitu ya bu. Iya, doanya nggak diterima. Wal khamisatu, dan yang kelima, laisa lahu hajun fi du'ai sholihin. Yang kelima, tiada dapat bagian doa dari orang-orang alim. Ya, didoain kagak nyampe bu, karena orangnya kagak sholat. Nauzubillah ya bu ya. Wasadisu, dan yang keenam, yubghadu ilan nas, ia akan dibenci oleh orang-orang dan dibenci oleh manusia. Nauzubillah ya bu ya. Orang kok pada gede ada sembahyang macam-macam gitu, ada kayak yang begitu. Lanjutin bu. Wa amalati, dan adapun tusibuhu indal mauti, adapun siksaan yang akan menimpa kepadanya di ketika dia meninggal dunia. Fal ula, yang pertamanya, anahu, sesungguhnya yamutu zalilan, meninggalnya, matinya mati hina. Nauzubillah min dzalik bu. Lagi mabuk meninggal dunia, nauzubillah ya bu ya. Iya, lagi jadi jablay meninggal dunia, itu mati hina, namanya su'ul khotimah. Ada su'ul khotimah, ada husnul. Kalau husnul khotimah lagi berbuat baik, malahan bu, Siti Maryam, perempuan solihah, meninggalnya waktu bersujud kepada Allah. Jarang ya bu ya, jarang. Ada mah ada, jarang ya. Ada tuh di masjid mana lagi sholat gitu ya bu ya, lagi sholat meninggal dunia, itu namanya husnul khotimah. Wasaniyatu, dan yang kedua, yamutu ja'ian. Yang kedua, ia mati. Di sini tulisnya mati bu. Ja'ian, dalam keadaan lapar. Lapar bu. Iya, lapar. Ibadah orang yang meninggal dunia, orang yang kagak sholat, meninggalnya keadaan lapar. Nauzubillah. Wasari satu, dan yang ketiga, yamutu atsyani walau syaqa bijari dunia ma rawiya min atsyihi. Yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan haus, seandainya ia dikasih minum dengan air laut. Iya, air laut banyak nggak bu? Banyak. Iya, air laut yang ada di dunia ini tidak akan hilang dahaganya selama-lamanya. Nauzubillah ya bu ya. Mudah-mudahan nih dengan bahasan ilmu fikih, siksaan orang yang ninggalin sholat, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hamba-hamba Allah yang sholihah ya bu ya. Kagak berani ninggalin sholat. Memang kita sadar kita banyak punya dosa. Mudah-mudahan wasilah kita sholat, Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah bimbing diri kita. Makanya dalam hadis, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri
daripada perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan Allah bimbing diri kita Ibu ya. Allah berikan taufik hidayah buat kita. Makanya minta hidayah itu lagi sholat. Baca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Biar khusyuk apa Bu di situnya Bu? Bisa Bu? Ibu belajar ya. Emang benar sholat buat khusyuk itu emang agak gampang, alias susah. Pakai alias gitu ya Bu ya. Iya, sholat pengen khusyuk susah, emang godaannya gitu ya Bu ya. Iya, sebab setan kagak sepisan kalau hamba-hamba Allah yang sholihah yang pada sholatnya kagak khusyuk, setan kagak sepisan. Jadi digodain itu Bu ya. Digodain dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Mudah-mudahan ini makanya dalam kata guru saya Bu, kita orang satu bisa-bisa setannya berapa yang menggoda kita banyak gitu ya Bu ya. Karena setan nggak pernah meninggal dunia, setan banyak gitu ya Bu. Mudah-mudahan kita di sholat kita kerjakan dengan ikhlas, dengan khusyuk. Khusyuknya mah pengen emang susah, kerjain baik dan khusyuk juga ya Bu. Mudah-mudahan Allah berikan ke diri kita perasaan itu sholat enak, sholat khusyuk. Bisa nggak Bu begitu? Iya Bu. Iya, mudah-mudahan nih pergaulan kita, ibadah kita tambah lebih baik lagi. Makanya terbagi dua, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah, tali perhubungan kita kepada Allah. Sholatnya benar gitu ya Bu. Kalau kagak sholat kagak enak. Ada gak yang begitu? Dapat ya Bu ya. Udah dapat kita begitu ya Bu. Iya, sholat. Kalau udah terlambat juga merasa kagak enak sama siapa Bu? Sama Allah. Ya Allah, belum sholat, kadang-kadang ada tamu. Ya Allah, tamu ini masih ngobrol ya. Sholat dulu yuk, ajak sholat ya tamu. Gitu bisa Bu begitu? Ya Bu. Iya, makanya bertamu jangan di waktu sholat. Johor pisan, jangan ya johor pisan, habis johor baru bertamu gitu ya Bu. Habis asar, malahan kalau dimakruhkan bertamu habis maghrib sama habis isya. Sebab kalau habis maghrib itu orangnya lagi zikir. Ada yang kagak ngerti pisan Bu, bertamu habis maghrib, orang malam Jumat, orang lagi baca Yasin aja. Assalamualaikum. Ngerti nggak Bu? Ya Bu, kalau bukan penting amat jangan malam Jumat. Kalau malam Jumat setelah isya, orangnya udah sholat isya. Habis maghrib pisan, orang lagi zikir, ya udah datang walaupun lebaran gitu ya Bu ya. Lebaran malam Jumat datang habis maghrib ya, kita lagi sembahyang isya baru sholat maghrib, baru lagi hadiah, ada tamu. Iya, itu orang lagi baca Yasin gitu ya Bu ya. Ya Bu, hah? Iya, ada baca Yasin. Bu, ulangin lagi ya. Ada hablum minallah, ada hablum. Kalau hablum minallah, tarik perhubungan kita kepada Allah. Gitu ya Bu ya. Ninggalin sholat kagak berani teh ampun. Takut sama Allah. Bukan karena manusia Bu. Iya, takut sama Allah. Mau berbuat dosa, mau nyolong duit kagak jadi, takut sama Allah. Gitu ya Bu ya. Iya, mau berbuat dosa takut sama Allah. Nah itu namanya hablum minallah. Mudah-mudahan ibadah kita niatnya ibadah ya Bu. Ngaji niatnya ibadah, sholat niatnya ibadah. Makanya firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Quran itu Bu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kita kecuali disuruh pada ibadah. Ibadah kita udah bener apa belum Bu? Belum ya Bu ya. Mudah-mudahan tambah lebih baik lagi ini ya Bu ya. Makanya ibadah yang bener, satu niat yang bener ya Bu. Ngaji niat menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita. Kedua pakai ilmu, sholat pakai ilmu Bu.
Iya, makanya ini kita cari ilmu sholat, ilmu fikih, gitu ya Bu. Balesan orang yang kagak sholat, balesannya pedih banget, na'udzubillah. Jangan sampai berani ninggalin sholat, gitu ya Bu. Kedua, pakai ilmu. Ketiga, ikhlas. Ikhlas nggak Bu? Ikhlas ngaji, jarin kaki pada pegel juga ikhlas baik. Di rumah belum rapi tinggal baik ikhlas, gitu ya Bu ya. Iya, kerjaan masih banyak kan pulang kerjain lagi, gitu ya Bu. Yang keempat, sabar Bu. Sholat sabar, baca Al-Quran sabar. Kadang-kadang ini Bu, apa namanya, baca Al-Quran masih semangat, matanya kagak bisa diajak musyawarah, gitu ya Bu. Matanya ngantuk, matanya sepet. Sepet kemana Bu? Nanti Bu, mata sepet. Baca Al-Quran mata sepet. Ini mata kita kalau wudhu masukin air sedikit sunnah Bu, dalam kitab Fathul Mu'in. Mata kita ini masukin air sunnah. Apalagi yang biasa pakai sedok, nanti kagak masuk air Bu itu. Kalau pakai sedok di mana pakai sedok? Iya ya. Iya, hati-hati kalau pakai bedak ya Bu ya. Iya, bedaknya hati-hati, jangan sampai yang kagak masuk air wudhu, gitu ya Bu. Iya, pakai sipatan, hati-hati sipatannya yang kagak masuk air wudhu. Pakai apa lagi tuh yang merah-merah blush on? Saya mah kagak punya Bu, gituan makanya kagak berani malu Bu. Pakai blush on. Iya, hati-hati itu yang kagak masuk air wudhu. Pakai lipstick Bu. Lipstick ada nggak yang kagak masuk air wudhu? Iya, jangan dipakai itu. Iya, emangnya makanya ini biasanya kagak apa namanya, kagak masuk air itu mahal kali ya Bu ya. Iya, nggak luntur. Iya, tahan sampai sehari, tahan sampai sehari. Jangan ya Bu. Iya, yang masuk wudhu, gitu ya Bu ya. Bu, tuh sabar, sholat sabar, gitu ya Bu. Sholat walaupun kakinya pada pegel, sabar, gitu ya Bu ya. Emang udah janji Allah nggak bisa dipungkirin, apalagi yang udah usianya udah apa Bu namanya? Iya, usianya udah banyak nah. Iya, orang udah 50 tahun lebih udah banyak ya Bu ya. Iya, udah kayak ibarat jalan kedeketan kemana? Iya. Iya, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang aku berikan panjang umur akan dikurangin tenaganya Bu. Dulu jalan gagah banget, gitu ya Bu. Sekarang duduk sedikit juga dengkul, udah pada pegel, gitu ya Bu. Senderan sedikit, matanya ngantuk, gitu ya Bu. Iya, mudah-mudahan ini ya Bu, umur yang Allah berikan kepada kita golongkan di jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga masuk hablum minallah, tari perhubungan kita kepada Allah. Sholatnya bagus, zikirnya bagus, baca Al-Qurannya bagus, itu semata-mata ibadah kepada Allah. Dan juga hablum minannas. Dikit lagi nih Bu Yus, berapa menit lagi nih? Ya, 3 menit lagi mau udah. Oh, jam saya kurang 5 menit Bu Yus. Lambat. Oh, lambatan. Ayo, dikit lagi. 5 menit lagi Bu Amir. Oh, saya mau Bu Amir tuh nyambung. Oh, dulu udah dikit lagi ya Bu. Bu, hablum minannas ya Bu. Tali perhubungan kita sesama manusia, sama manusia baik, sama tetangga baik, sama saudara, namanya hablum minannas. Orang muslim, muslimah, laki dan perempuan kagak boleh marah. Emang ada yang marah? Enggak, cuma zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada, gitu ya Bu. Orang yang marah Bu, kalau orang yang bermusuhan, orang yang marah itu nanya duluan, itu lebih utama, lebih mulia. Iya, jangan gengsi Bu. Ditanya kagak nyaut, saya tanya Bang. Ada nggak yang begitu? Iya, tanya, mukanya dibuang, biarin. Bu,
Iya, mudah-mudahan di sini mah nggak ada ya Bu ya. Ya jadi Bu, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallahnya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya bagus. Sama saudara marah berarti kagak bagus. Ya Bu, ada nggak yang begitu? Nggak ada di sini mah ya Bu. Bu, ada nggak yang begitu? Oh, abu. Nggak ada ya Bu ya. Mudah-mudahan nih Allah bimbing diri kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan hablum minallahnya bagus, hablum minannas juga bagus. Mudah-mudahan nih ibu-ibu tambah solihah, ibadahnya kepada Allah tambah lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehubungan waktu ini ya Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru yang telah memberikan pelajarannya, yang mudah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari. Saya semuanya Ibu mohon mau dibukakan pintu, maaf ya Bu karena acaranya udah ditutup Ibu, udah disunting. Sekarang acara penyerahan kado dan juga ibu-ibu yang membawakan sebagian rezeki ya Bu ya, mudah-mudahan diterima sama Ibu dan Ibu ilmunya yang dibagi ke kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini dialah ibu-ibu tidak dipaksa dengan hati yang rela Bu, yang ikhlas memberikan Ibu penyerahan oleh Ibu Yus oleh pengurus. Yang ini dulu ya, yang ini dulu. Bilangin ibu-ibu ini uangnya dari Ibu-ibu ini uang yang dari ibu-ibu ya Bu ya, yang dikumpulin oleh kita semuanya. Dan ini yang nggak bagus Bu. dibuka tasnya. Buka di sini Bu. Ini dia ya Bu, simbolis. Mudah-mudahan bisa dipakai. Foto siap, foto ya. Diamankan ibu, mudahan ini semua dari ibu-ibu ya Bu, dibuka jadi segini ibu-ibu dari yang mana Bu ngasih, tapi semuanya Ibu ada tandanya ya Bu buat guru kita. Memang itu disiapin ya Bu. Mudah-mudahan kita semua